Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Anjeni Prasetya. Nah, terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Terus jangan lupa buat subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku update video baru. Oke guys. Nah guys, di video kali ini aku bakal bahas beberapa kisah horor atau kisah menyeramkan yang ada di UI guys. Pasti kalian udah nggak asing banget kan yang namanya UI gitu, alias Universitas Indonesia guys. Kalau kalian penasaran, jangan di skip dan terus ditonton ya. Oke? Kisah horor yang paling menyeramkan dan yang pertama kali yang ada di kampus UI itu adalah kisah atau cerita dari kereta hantu guys. Jadi kereta hantu ini akan datang di stasiun UI pada jam-jam tertentu. Biasanya kereta hantu UI ini akan datang pada jam tengah malam guys. Nah, jadi ada cerita dari salah satu mahasiswa UI yang pernah menaiki kereta hantu ini guys. Jadi ceritanya mahasiswa ini tuh mau pulang ke rumahnya di daerah Tebet gitu guys. Jadi dia kayak nyegat kereta di stasiun UI. Nah, kebetulan banget pada saat itu mahasiswanya itu mau pulang pada jam tengah malam gitu. Nah, terus adalah itu kereta yang lewat. Nah, pas udah ada kereta yang lewat, langsung aja tuh si mahasiswanya naik. Nah, pas naik itu, mahasiswanya tuh kayak aneh gitu. Karena apa? Karena di dalam kereta itu ada penumpang ada, tapi mereka itu memiliki wajah yang pucat dan gimana ya? Gak berkomunikasi alias diam-diaman aja dan ini apa namanya menunduk gitu guys. Jadi penumpang-penumpangnya itu menunduk, diam dan pucat. Nah, keanehan lainnya muncul ketika mahasiswa itu menyadari bahwa kereta yang ia tumpangi itu melaju sangat cepat dan tidak berhenti di setiap stasiun. Kereta ini baru berhenti di stasiun yang memang tujuan dari mahasiswa itu, yaitu di stasiun Tebet guys. Nah, pas udah sampai di stasiun Tebet itu kan guys, nah mahasiswanya itu kan turun. Nah, pas turun itu kok nggak ada yang turun lagi selain mahasiswa itu. Jadi kayak dia tuh memang turun sendirian. Dan ketika mahasiswanya itu udah turun guys, keretanya tuh langsung gimana ya, langsung bablas gitu guys. Jadi nggak tanpa menunggu aba-aba lagi, langsung aja gitu kan. Si mahasiswa keluar tuh dari stasiun Tebet, ditanya lah, ditegur sama bapak-bapak satpam, ditanya gini, mbak dari mana gitu kan. Nah, si mahasiswanya bilang, pak saya dari itu baru aja turun dari kereta dari stasiun UI situ gitu kan si mahasiswa. Nah, pas habis ngomong gitu, bapak satpamnya tuh kaget, loh tadi nggak ada tuh mbak kereta dari stasiun UI yang berhenti. Tadi saya cuma lihat mbaknya itu jalan di atas rel. Nah, itu langsung aja tuh si mahasiswanya tuh kayak kaget, loh masa iya aku habis naik kereta hantu gitu. Nah, terus akhirnya si mbak mahasiswanya itu kayak pucat dan dia tuh kayak kaget, shock, gemeteran gitu. Itu udah kayak melegenda sejak tahun 1990-an gitu guys. Nah, dengan adanya cerita ini, jadi banyak mahasiswa maupun penumpang lain yang dari stasiun UI itu nggak berani kalau naik kereta di atas jam 12 malam atau jam tengah malam gitu. Mereka udah nggak berani karena takut menaiki hantu UI gitu. Yang kedua adalah kisahnya si merah guys. Nah, konon emang katanya bangunan gedung UI ini dulunya sebelum dibangun gedung itu memang hutan belantara dan ada beberapa komplek kuburan gitu guys. Nah, katanya juga si merah ini adalah salah satu penunggu dari kuburan lama itu tadi guys. Nah, si merah ini sering banget muncul
di danau yang memisahkan antara gedung pusat kegiatan mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknik dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya gitu guys. Sosoknya ini sering banget memunculkan diri di depan mahasiswa-mahasiswa yang berkeliaran di sekitar situ guys. Nah, si merah ini tuh emang gimana ya? Jahil banget orangnya guys. Hantunya itu jahil banget guys. Karena setiap ada orang yang melihat dirinya, nggak langsung ditakut-takutin guys, tapi malah dijahilinya. Nah, caranya si merah ini menjahili korbannya itu cukup unik guys, yaitu kayak menutupi wajahnya menggunakan selendang indah miliknya tadi dan tertawa seperti ya mbak-mbak kunti yang lainnya gitu guys. Jadi suaranya melengking dan menyeramkan tentunya kan guys. Nah, nggak cuma itu, si merah ini juga sering banget menampakkan dirinya tetapi menyerupai seorang mahasiswa yang juga mengikuti pelajaran perkuliahan gitu guys. Jadi dia menyamar sebagai mahasiswa dan mengikuti pelajaran kuliah gitu guys. Dan memang konon katanya si merah ini adalah gadis yang mati terbunuh di hutan yang sekarang berdiri sebagai gedung UI itu guys. Jadi cerita tentang si merah ini, kebenaran tentang si merah ini masih menjadi misteri bagi semua orang. Kisah yang ketiga adalah kisah dari hantu wisuda UI guys. Jadi biasanya wisuda adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa tingkat akhir guys. Karena dimana momen ini adalah momen paling bahagia dimana dirinya bisa mencapai targetnya gitu. Biasanya pada saat wisuda banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mengabadikan foto atau momen-momen tertentu dengan sahabat, teman, pacar, dosen, terus orang tua dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalian jangan kaget kalau ada sosok makhluk tak kasat mata yang ikut nimbrung atau yang ikutan foto pada saat kita mau foto ramai-ramai gitu. Konon katanya sosok makhluk astral yang sering ikut berfoto-foto, yang ikut foto itu adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang menjadi korban kecelakaan sepeda motor guys, dan dia meninggal di tempat itu. Nah, tapi ada cerita lain yang mengatakan bahwa sosok astral ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir juga yang depresi berat akibat membuat skripsi. Jadi dia melakukan bunuh diri di gedung UI itu guys. Hantu wisuda ini biasanya muncul di antara gedung pusat administrasi UI dan Lairung UI gitu. Jadi kalau kalian mau berfoto dengan dia, coba kamu datang pada saat masa-masa wisuda dan kalian foto di pusat itu atau di Balairung situ. Pasti kalau kalian beruntung, kalian akan berfoto dengannya. Gimana kalau kalian mau coba? Silahkan. Kisah yang keempat adalah kisah dari penunggu asrama mahasiswa UI. Menurut anak-anak di asrama mahasiswa UI, Blok C lantai 1 merupakan tempat yang paling angker gitu guys. Lokasi persisnya adalah di kamar nomor 20 yang kini memang digembok dan gak boleh dimasuki oleh siapapun gitu guys. Nah, karena dulu itu kabarnya pernah ada mahasiswa yang menempati kamar itu kan guys. Nah, dia menemukan seperti bercak basah gitu di kasurnya itu guys. Nah, misteriusnya lagi,
bercak basah yang ada di kasur mahasiswa itu nggak bisa hilang sampai beberapa hari gitu guys. Nah, yang bikin ngerinya lagi guys, bercak basah yang ada di kasurnya itu berbentuk seperti poci guys. Nah, bahkan setelah digembok, kamarnya digembok, nah udah nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu guys. Nah, kata mahasiswa yang tinggal di sebelah kos-kosan yang tinggal di sebelah kamar itu, ia sangat kerap mendengarkan seperti pintu yang terbuka sendiri dan kayak apa ya, memancing kita buat memasuki kamar itu guys. Sumpah aku jadi merinding beneran ini, gila. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu guys, jadi setiap orang yang menempati kamar itu, mereka akan menemukan, nah itu tadi, sumpah aku merinding. Langsung aja lanjut. Nah, cerita yang kelima adalah kisah dari Danau Angker. Banyak mungkin bagi sebagian mahasiswa UI itu udah nggak asing banget sama danau-danau yang ada di UI. Bahkan masyarakat pun sudah mengetahui kisah angker dari danau UI ini. Nah, kampus UI ini memang terdapat banyak banget danau, kurang lebih ada 6 kalau nggak salah ya kan guys. Nah, 6 danau ini nggak lepas dari cerita-cerita horor guys. Tapi ada satu danau yang memang paling sangat angker, itu adalah Danau Kenanga. Memang guys, danau-danau yang ada di kampus UI ini memang sering banget digunakan untuk pembuangan jasad korban kekerasan atau pelecehan gimana gitu, yang nggak mana menambah kesan horornya. Misalnya ada cerita dari mahasiswa gitu, dimana ada kisah seorang petugas yang meninggal karena tersetrum saat membetulkan air mancur yang ada di sana gitu guys. Terus cerita yang kedua, ada juga pemancing yang tewas setelah tersambar petir gitu. Dan ada yang bilang juga bahwa hantu si merah itu juga sering banget terlihat di tempat ini gitu guys. Juga sering ada yang mendengar geraman suara harimau dan wewangian yang nggak tahu asalnya itu dari mana gitu guys. Dan cerita yang terakhir, cerita yang keenam, itu adalah cerita dari ruang gamelan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya guys. Jadi, ruangan yang biasanya digunakan tempat para mahasiswa mengikuti mata kuliah seni karawitan dan wayang ini. Nah, terus salah satu kisahnya yang cukup melegenda itu adalah alat musik gamelan yang sering terdengar bunyi sendiri gitu guys, padahal nggak ada orang yang memainkan alat-alat tersebut guys. Nah, selain itu, pengakuan berdasarkan penjaga gedung itu, katanya sering nampak sosok wanita yang berbaju putih yang kerap muncul di ruangan gamelan itu guys. Nah, biasanya ketika perempuan itu muncul, gamelannya itu langsung bunyi sendiri, kayak main sendiri gitu guys semuanya. Biasanya alat musik yang sering banget ini itu adalah gong yang sering banget dimainkan. Nah, kisah lainnya tentang ruang gamelan ini adalah bila kalian sendirian di ruangan itu, kalian merasa kayak diawasi gitu kan guys. Karena apa? Karena banyak sekali wayang yang berjejer-jejer itu yang seolah-olah mengintai kalian guys.
jadi merinding. Nah guys, jadi pesan aku buat kalian semua, dimanapun kalian berada, please tolong sangat lisannya dijaga, karena kita nggak tahu tempat-tempat seperti itu dulunya itu tempat apa gitu guys. Jadi kita harus tetap berhati-hati dengan lisan kita. Oke guys. Nah guys, sekian video dari aku mohon maaf kalau seumpama ada salah kata, salah pengucapan, atau salah informasi. Tolong kalian benarkan di kolom komentar atau kalian bisa DM aku langsung guys. Nah, kasih ya. Terus jangan lupa ini penutupan yang sangat fenomenal. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel aku. Kalau udah subscribe jangan lupa buat aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke guys, ketemu di next video. Bye bye.